Assalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Marilah acara sekolah pengalaman ya, sekolah pengalaman pada pagi hari ini supaya bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Marilah kita buka, kita awali dengan bacaan umul kitab ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini ngomong-ngomong kemarin udah coba belum? Buat pupuk dasar tuh, vokasi. Belum ya? Tambah materi nggak dicoba, tambah belum nanti. Itu saya jamin. PUC, pupuk organik cair. Bahan-bahannya kalau saja untuk waktu yang pertama adalah air kelapa. Air kelapa itu bisa diperoleh di mana ya, di pasar juga bisa. Kita peroleh, kita makin lama kita stok itu makin bagus ini. Jadi baunya kita abaikan saja. Ini sangat sedap dan manis ini. Yang nggak percaya monggo disinggir sekarang lah Pak. Yang kedua ini adalah urin. Urin yang kami pakai ini adalah urin kambing. Boleh kambing, boleh kelinci, boleh sapi, pokoknya sembarang ternak. Yang penting itu urin. Urin itu sama dengan air kelapa, jadi nggak bisa langsung dipakai, tapi kita rendam dulu. Makin lama juga makin bagus. Dan baunya juga nggak kalah sama ini, air kelapa ini. Yang kedua adalah dari ikan. Ini dari kolam ya, kolam yang tidak dipakai, sudah ada ikannya. Itu jangan dibuang, sayang. Sama-sama buangnya lebih baik untuk bahan pupuk ini, organik ini. Itu akan sangat bagus ini ya, karena kadar proteinnya ya itu cukup tinggi ya, ikan kan amis-amis apa itu ya. Yang kedua itu dari beras dari beras yang setiap hari kita makan itu juga bagus ini. Ini kalau tidak salah dalam yang saya pernah buka itu mengandung 11 unsur nutrisi. Yang paling banyak adalah untuk B kompleksnya sama proteinnya tinggi. Yang lainnya saya agak lupa, 10 unsurnya. Kemudian ada molase. Molase ini adalah untuk menghidupkan, mengaktifkan dari mikrobakteri ini. Mikrobakteri ini kan ada wujud masih dalam mati suri ya. Artinya kalau tidak digerakkan dengan molase ini, dia tidak akan aktif. Jadi tetap harus menggunakan molase ini. Nah ini esotein. Nah, ini adalah mikroorganisme yang mikrobiologi yang untuk bahan bakunya untuk mengurai dari semua bahan baku yang ada di sini. Apakah urin kita bisa? Sangat bisa. Kemarin ada teman yang di HSBC Chinese tidak punya ternak, bingung, tanya, Pak, urin saya sendiri bisa nih jaringan tegel. pakai itu ya ini lah botol aqua ditampung, diproses, diuji cobakan ke cabai istrinya, tanaman cabai istrinya maksudnya, gitu. Nah setelah beberapa saat itu istrinya mendapatkan kenyataan bahwa cabenya itu buahnya menjadi lebih besar-besar, panjang-panjang seperti itu. Jadi tetap bisa. Oke. Kemudian berikutnya tanda-tandanya. Nah di sini berdasarkan pengalaman juga. Si A, si B, si C, kita sendiri, saya sendiri itu membuatnya kadang kondisi urinnya itu setiap saat tidak sama. Kadang relatif pekat, kadang dapatnya urin kambing,
kadang dapatnya urin kelinci. Saya pakai air kelapa juga kondisinya beda. Kadang relatif pekat karena sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, kadang lupa menutup. Kadang air kelapanya relatif baru. Leri ikan pun sama. Ikannya kadang ikan lele, kadang ikan laut, dan lain sebagainya. Jadi cucian yang pertama itu dibuat relatif pekat. Nah itu leri ikan, seperti itu lebih tepatnya. Sama, leri beras juga sama. Kadang berasnya itu slabnya dari slab A, slab B yang kondisinya beda, yang menghasilkan leri kadang relatif pekat, sehingga hasilnya itu aromanya saya sendiri yang di tempat yang sama saja hasilnya beda-beda, apalagi si A, si B yang juga potensinya sangat beda. Tapi yang jelas, yakin saja kalau mikroba itu sudah masuk, pasti reaksi alami berlangsung. Insya Allah pasti jadi. Buktinya apa? Coba diaplikasi, nanti akan beda. Yang kita buat 2 minggu yang lalu itu adalah basic sekali, ya. Pertama itu kalau yang kemarin sempat mengikuti dari awal, ya. Jadi itu adalah unsur pertama yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu pada pupuk dasar bokasi yang kita buat, karena itu adalah sifatnya padat, jadi unsur haranya lebih bertahan lama, ya. Jadi tanah-tanah kita yang rusak dengan ditambah bokasi yang kita buat kemarin itu akan memperbaiki hara tanah. Hara tanah itu adalah zat-zat yang banyak dibutuhkan oleh tanaman, ya. Jadi itu adalah sifatnya untuk perbaikan, dan itu sebagai bahan baku istilahnya vitamin untuk tanaman. Antara permintaan dengan limbah yang ada itu banyak permintaannya, bahkan berebut itu, sehingga jadi kan kalau mau beli ampas tahu itu kadang sulit karena apa, sudah diplot-plot pelanggan-pelanggannya. Tapi yang cair ini yang kadang bermasalah. Nah, kami menanam naga ini sudah menularkan virus menanam naga ini pada banyak teman. Di Kudus juga ada, di Demak, di Jepara. Nah, kebetulan di Jepara itu tepatnya rumahnya Pak Anu mana? Pasnya? Rengging Pecangan ya. Rengging Pecangan ya. Di Jepara, tepatnya Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, beliau pabrik tahu. Juga sudah terinfeksi virus menanam buah naga seperti kami. Nah, limbahnya selain yang ampas tahu, selain dijual juga dimanfaatkan untuk beternak kambing. Sedangkan limbah cairnya tidak mencemari lingkungan sedikit pun. Karena apa? Itu sudah jadi POC. Sesekali buah naganya dikocor pas sama ini POC buatan ini. Mikrobanya tidak serta-merta musnah. Mikrobanya akan ada di situ. Kemudian dikocorlah buah naganya itu untuk menyiram tiap hari dengan limbah ampas tahunya, Mas Arif. Jadi limbah cairnya. Nah, ternyata luar biasanya itu produktivitas buah naga kami kalau dibanding produktivitas buah naga beliau, menang produktivitas buah naga beliau. Berarti bagusan dia. Ini fakta, kami mengakui, jujur mengakui. Saat buah naga kami musim paceklik itu tidak ada buah, beliau masih ada buah. Ukuran buahnya juga relatif lebih besar. Itu memanfaatkan limbah cairnya, Mas Arif. Sehingga solusi pengalaman ini bisa dijadikan solusi oleh teman jenengan tadi. Apakah harus buah naga? Tidak. Semua jenis tanaman saya yakin bisa. Ya, sesekali di kocor sama ini POC buatan ini, mikrobanya yang ada dalam tanah nanti juga akan membantu, sehingga air
limbah tahu tadi tidak usah difermentasi kesuwen, langsung saja dipakai untuk ngocor, otomatis jadi pupuk seketika di situ. Gimana gitu? Nanti bisa disampaikan ke temannya. Kalau yang limbahnya ampas tahu, saya yakin tidak kesulitan. Ada kesulitan, hubungi saya. Siap menampung. Siap membantu memberikan ini Pak Sus alternatif solusi pasarnya. Karena ada juga teman peternak sapi itu sampai 200 ekor. Kemarin juga kesulitan untuk mencukupi stok kebutuhan ampas tahunya, gitu Mas Arif. Ya, saya tahu memanfaatkannya. Limbah itu membawa berkah apa tidak? Limbah membawa berkah kan? Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Jadi limbah membawa berkah. Salam POJ. Oke. Salam